Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Insun remaja keren. Iya. Iya. Ulangi lah. Ini kat. Deso. Bro, deso. Ya, seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kita di podcast Sahabat Insun Pemuda Keren dari Kecamatan Gebang. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Di sebelah kanan saya ada Pak Nur Cahya SPT dan di sampingnya yaitu ada Bapak Yebis Fuadi Hasani SEI. Ini beliau adalah pengurus NU di Kecamatan Gebang. Untuk malam hari ini kita akan berdialog dengan mereka apa saja sih resep-resep yang ada di organisasi dan juga kesibukan mereka. Tentunya masih di podcast Sahabat Insun Pemuda Keren. Untuk yang pertama saya kenalkan Pak Nur Cahya, ini selaku apa Pak? Wakil Sekretaris MWCNU Kecamatan Gebang. Sudah berapa periode Pak? Berarti untuk wakil sekretaris baru periode ini. Baru periode ini, periode tahun 2021 26 sampai 26. Untuk Kang Yabi sendiri sudah berapa lama di organisasi di MWC Gebang ini? Baru 1 tahun ini. Baru 1 tahun ya. Iya. Oh, jadi sama, jadi periodenya sama, terus Apa ya? Jabatannya sama. jabatannya sama. Iya, sama-sama wakil sekretaris. Wow. Jabatannya sama. Sama. Kok bisa sama? Jodoh, Pak. Hah? Jodoh. Jodoh. Iya. Oke, ini adalah saya ala ilaha illallah. Takbir. Nah, untuk Kang Yebis dan Kang Cahya ini adalah pengurus wakil sekretaris di MWC Gebang NU. Mereka berdua adalah wakil sekretaris MWC NU Gebang. Artinya dua orang ini adalah menduduki jabatan yang sama. Lalu bagaimana untuk program atau kinerjanya, Pak Cahya? Jadi mungkin perlu disampaikan ya untuk di Gebang kan kemarin walaupun ini tidak diharapkan, sebetulnya untuk sekretaris kan Kang Sasiwan dan beliau sangat mobile sekali. Oh iya. Cuma kebetulan kita tidak menginginkan, tapi Allah ternyata lebih mencintai sehingga beliau mendahului kita. Iya. Nah, untuk wakilnya, jadi secara otomatis wakil sekretaris kan naik. Untuk PJ sekretarisnya Kang Yebis. Nah, saya di wakil sekretaris. Wakil sekretaris, berarti Kang Yebis yang dinaikkan, Iya. Pak Cahya dinaikkan pula. Iya. Atau tetap? Saya di wakil sekretaris. Jadi tetap wakil, ini sekretarisnya Iya. pengganti daripada almarhum Kang Casiwan. Iya. Ini Kang Yebis Fuadi ya. betul. Untuk Kang Yebis sendiri, untuk rencana yang sudah diterapkan atau sudah berjalan, karena memang yang kita ketahui MWCNU ini kan sudah berjalan itu kan program-programnya, lalu ditinggalkan oleh sekretaris lama yaitu Kang Casiwan. Ini menurut Kang Yebis, bagaimana program-program atau memang rencana-rencana yang belum terlaksana ini kedepannya gimana? Sebelum saya menjawab tentang rencana ke depan, sedikit flashback ya. Iya. Waktu perekrutan pengurus MWC pada saat itu, setelah konferensi MWC, saya sempat ngobrol ya, bincang-bincang ringan lah di Minu Gebang bersama almarhum. Iya. Pada saat itu saya sempat bertanya, Kang, untuk MWC itu sebenarnya banyak tidak sih kepengurusan yang harus berjalan atau aktif? Ya seharusnya banyak Kang, jawab beliau. Itu kata Kang Casiwan. Kang Casiwan, termasuk kegiatan Yaumul Istima harusnya kan itu dimotori oleh LDNU. Iya. Kemudian LBM juga.
Karena selama saya mengikuti kegiatan MWCNU yang terlihat itu bukan lembaga atau bidang-bidang yang seharusnya bekerja, tapi yang terlihat selama ini adalah MWC pusat, yaitu antara ketua, sekretaris, bendahara. Itu saja yang terlihat. Akhirnya dengan obrolan kecil itu, ayo Kang, kita cari atau rekrut orang-orang yang berkompeten di bidangnya, kemudian dimasukkan ke dalam lembaga-lembaga di MWCNU Gebang. Jadi memilah Iya. artinya kaderisasi ya. Kaderisasi. Iya. Jadi Kang Casiwan dan Kang Yebis ini ada dulunya berencana untuk mengaktifkan organisasi sehingga merekrut nanti kaderisasi Iya, dan itu seolah-olah kayak apa ya? Ya kali gani gitu kan. Jadi kayak kali gani saya ingin mencoba untuk menampilkan ataupun mengaktifkan seluruh organ daripada MWC, tidak hanya didominasi oleh ketua saja. Ternyata Kang Jaswan juga punya gagasan tersebut. Iya. Akhirnya dengan obrolan ringan tersebut ditariklah saya sebagai wakilnya beliau. Awalnya sih saya merasa berat untuk menerima ini karena ya saya baru sekali di NU itu berkecimpung, kemudian ingin tahu mengenai keorganisasian. Jadi jawab enteng beliau, ya wis sekalian belajar, sekalian jadi pengurus, kata Kang Yebis, kata almarhum Kang Casiwan. Ya wis lamun sampeane gelem membina sih bimbing isun, lagi siap Kang. Nah, untuk tadi sebuah pembicaraan antara Kang Yebis dan almarhum Kang Casiwan. Iya. Untuk sekarang ini perekrutan kaderisasi yang tadi diagendakan atau direncanakan itu sudah berjalan atau belum, Kang? Kalau dipresentasikan hampir 40% Kang. Jadi orang-orang yang dipilih Kang Casiwan di semua bidang itu sudah menurut saya sudah mumpuni, sudah mumpuni. Tinggal bagaimana caranya ke depan untuk mengaktifkan mereka, memantau gerakan mereka dan juga mengevaluasi kerja mereka. Jadi dengan adanya PLT saya sekarang ini tidak ada planning khusus bagi saya pribadi, hanya sekedar menjalankan gagasan beliau dan juga memantau program kerja yang sudah ada saja, mungkin itu kan. Oh, berarti tinggal melanjutkan Iya, saja ya Kang melanjutkan, Yebis. Kang. Nah, untuk Pak Cahya sendiri ini, selain kesibukan di NU, Anda ini di luar punya kesibukan apa kan? Jadi kalau saya sendiri kan organisasi memang Sudah pengalaman atau iya. gimana? Enggak sih. Enggak. Hanya di MWCNU, terus Iya. PCNU di Lacisnu, Iya. juga di Ranting juga aktif. Hanya di organisasi lain, mungkin kalau di tingkatan desa. Tingkatan di desa. KM. Hanya kebetulan untuk sekarang karena di Kabupaten Cirebon lagi musim pilgub, saya dipercaya oleh BPD dan juga sebagai ketua PPS. Sebagai panitia lah. Ya, namanya. sebagai panitia. Luar biasa. Panitia. Saya kira Bapak akan mencalonkan sebagai kubu. Kapan itu nggak pemilihan? Pernah nyalon. Pernah nyalon. Nah, ini di desa mana kan? Layangan. Di desa Pelayan. Kalau Kang Yebis, Dompiang Kulon. Dompiang Kulon sama juga ya katanya, Sama. karena pemilihan serentak Iya, ya. serentak sama. Sama panitia juga. Sama panitia juga. Sama-sama panitia di PPS ya, sama juga di MWC. Iya, berarti kan ada kesibukan lain ya di luar organisasi NU atau di luar organisasi MWC Gebang. Beliau ini mempunyai kesibukan lain yang artinya beliau sangat luar biasa dan sangat profesional, bisa membagi waktunya untuk NU dan kesibukan yang lain. Artinya orang yang masuk ke NU itu bisa saja ya Kang ya, masuk ke lembaga atau dinas apa saja gitu Kang ya. Iya, sangat bisa. Bagaimana menurut Pak Cahya untuk menyikapi bahwasanya kadang ada orang yang saya nggak mau ikut organisasi karena saya terlalu sibuk. Umpama ada orang yang kesibukannya itu memang tidak bisa diganggu gugat gitu kan. Biasanya kan kalau orang NU kan ada beberapa momen-momen PHBI atau seremonial gitulah, kayak semacam jamiahan, waqiahan atau marhabanan, itu kan ada perkumpulan-perkumpulan sehingga banyak memakan waktu di luar kerjaan gitu kan. Ini bagaimana untuk menyiasatinya sehingga
waktu itu memang terbagi pas sesuai dengan agenda dan juga tidak tabrakan gitu dengan agenda yang lain. Menurut Pak Cahya gimana? Jadi kalau menurut saya justru organisasilah yang dapat membuat schedule kegiatan harian kita. Karena di organisasi kan kita belajar tentang bagaimana merangkai, membuat satu kegiatan. Taruhlah dalam 24 jam kita apa saja dan sebagainya. 24 jam itu. Nah, karena di organisasi ruhnya adalah bagaimana mengatur waktu, sehingga kan dengan sendirinya kita bisa mengatur waktu. Jadi kapan waktu untuk pribadi, untuk keluarga, untuk dinas dan sebagainya. Artinya Gitu. kita bisa mendisiplinkan ya, Ya. mendisiplinkan diri, di situ kita belajar. Untuk Kang Yebi sendiri gimana? Ada strategi yang lain kah atau ada trik-trik untuk membagi waktu? Kalau hemat saya sih untuk membagi waktu dalam kesibukan, intinya sih begini, waktu yang mengatur kita atau kita yang mengatur waktu. Oh, jadi menurut Kang Yebis ada dua pilihan. Iya. Waktu yang mengatur kita atau kita yang mengatur waktu. Tinggal Untuk kita. Kang Yebis sendiri gimana? Nah, untuk saya pribadi ya saya ambil opsi kitalah yang mengatur waktu. Oh, iya. Dimana dengan prinsip dasar itu kita bisa melakukan schedule sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kalau kita mengambil opsinya waktu yang mengatur kita, ya kita tidak bisa mengambil keputusan atau membuat schedule dalam kehidupan ataupun kegiatan sehari-hari. Berarti tidak ada planning ke depan gimana. Jadi pasrah saja. Kalau umpama lagi itu ya itu, kalau lagi ini ya ini gitu. Ini yang artinya waktu yang mengatur kita. Iya. Jadi inilah contoh sederhana. Kayak misalnya satu sisi saya di organisasi. Iya. Saya juga untuk dinasnya kan berarti sebagai kepala alia Imam Madinah kan Di sisi sekolah, lain di pendidikan juga berarti di terjun di dunia pendidikan lah. sebagai guru atau menurut pendidik. Terus di luar kebutuhan saya di PPS artinya Pilwu itu kan timing schedule-nya kan benar-benar. Karena apa? Untuk Pilwu sekarang kan memang beda dengan yang beda dengan yang sudah berarti ada aturan baru ya Pak. Jadi kalau dulu kan sifatnya sentralistik satu tempat. Iya. Nah, kalau sekarang mengacu pada pemilihan kayak pemilihan umum. Jadi bikin TPS-TPS. Saya pemilihan legislatif iya, atau legislatif presiden gitu atau ya. pemilihan presiden. Kalau dulu kan aturannya satu tempat. Satu tempat. Jadi umpama ada desa beberapa blok itu kumpul dalam Iya, satu tempat. iya, betul. Tapi kalau sekarang itu dipisah per Iya, blok gitu. pakai TPS. Nah, contoh kayak pelayanan sendiri kan 9 TPS. 9 Iya. TPS karena memang ada 9 dusun atau Iya, RT gitu ya. ada 4 itu untuk basis data sekarang kan untuk kegiatan pada DPS daftar pemilih sementara. Iya. Nah untuk daftar pemilih sementara itu kan basisnya kan RT RW. Itu basisnya ST. Jadi benar-benar ya hampir sama dengan pemilihan biasa. Nah, inilah yang membuat mungkin perbedaan ya boleh katakan sangat jauh. Sangat jauh. Satu sisi petugas PPS itu dituntut untuk benar-benar cermat dalam hal data. Di sisi lain juga ini kan ada dua yang krusial. Pertama tentang pemilih, yang kedua DPT. dengan entah itu daftar pemilih sementara atau untuk balonnya sendiri. Belum. Iya, untuk balonnya sendiri juga persyaratannya juga sekarang benar-benar terperinci dan lain sebagainya lah. Kalau dikatakan dengan berat mungkin enggak lah, sebenarnya hanya relatif. Hanya sekarang memang lebih detail, jadi terperinci. Nah, contoh misalnya seseorang dia warga pelayangan misalnya. Iya, warga pelayangan. Dia punya KTP. Punya KTP Iya, pelayangan. KTP pelayangan. Tapi kalau dia tidak terdaftar pada DPT, maka dia tidak berhak. Tidak berhak untuk Untuk memilih, memilih. iya. Berarti dia Maka- tidak mempunyai hak suara. Iya. Maka satu-satunya tuntutan yang paling berat kan bagaimana semua warga masyarakat
Iya. itu tercover dalam Pemilihan. DPT. Iya, Dalam DPT. DPT. Berarti Itu tugas panitia itu berarti menyortir Iya. mana yang belum masuk dan mana yang memang sudah TMS, artinya Iya. sudah meninggal atau sudah Iya, pindah, kemudian betul. disortir lagi. Iya. Ini Itu- berat untuk sekedar info bagi sahabat Insun, pemuda keren di 2 desa ini masih dalam ruang lingkup Kecamatan Gebang, Iya. Playangan dan juga Dompiong Kulon. Ini beliau-beliau adalah selain pengurus NU di Gebang, beliau juga mengurusi masyarakat dan juga berkecimpungan dengan desanya masing-masing. Sedikit informasi bahwa di Dompiong Kulon dan Playangan ini akan mengadakan Pilwu atau pesta rakyat yang biasa kita laksanakan 5 tahun atau 6 tahun? 6 tahun. 6 tahun sekali. Nah, untuk pendaftarannya sendiri itu kapan, Kang? Jadi untuk tahapan sekarang kan baru DPS. Nah, untuk pendaftarannya itu untuk balon itu tanggal 17 sampai tanggal 24. Jadi Nah, satu bulan? iya. Bulan September. Sekarang bulan besok September. hari Jumat besok. Hari Jumat besok ini Iya. dibuka Mulai untuk pendaftaran. pendaftaran balon. balon. Iya, Balon. balon. Iya. Sama di Sama, Oh, serentak. Jadi serentak ya. Serentak. Sama tahapan. Jadi kerjanya sama. Sama. Di NU juga jabatannya sama. Sama. Luar biasa, ini 2 orang ini adalah 2 orang yang sama, sehingga saya mungkin satu pertanyaan dari 2 orang ini bisa menjawab 1 kali, cuma beda ini ya, beda desa saja ya, Iya. Pak ya. Iya. Nah, untuk Kang Yebi sendiri tadi kan sudah diuraikan sama Pak Nur Cahya bahwa ada mekanisme, ada peraturan baru di pemilihan kubu. Nah, semenjak menjadi panitia pemilihan kubu, ini sebelumnya sudah ada pengalaman atau ini memang baru, Kang? Sudah ada pengalaman kan? Sudah ada Iya, pengalaman. ada pengalaman. Ya awalnya itu pernah ikut pada tahun 2008 di KPR, Iya. IAIN, itu Komisi Pemilihan Raya di KPR. 2008 pemilihan Presma, Presiden Mahasiswa 2008. Iya. Kemudian 2012 itu mulai Pileg pada saat itu. Iya. 2012 masuk di KPPS, kemudian sampai 2015 di PPS, dan sekarang 2019 kemarin di Pilpres. Pilpres, ya. Sekarang Iya. Pak Jokowi naik itu pernah ikut juga, dan terakhir sekarang 2021. Berarti kebanyakan jadi panitianya ya daripada tim suksesnya, Kak. Iya. Jadi netral ya. Nah, netral, nggak usah gontok-gontokan, nggak usah benci-bencian, udahlah ya. Kalau umpama sudah diketuk palu, meskipun ada yang tidak terima biasanya kan ya, umpama calon yang kalah itu biasanya Ya, ada yang selama ini marah untuk nggak sama Dompiong panitia. Kulon sendiri belum pernah istilahnya ada gugatan terhadap kubu yang pernah dilaksanakan, belum dilaksanakan. Alhamdulillah lancar-lancar saja. Cuman ya itu perbedaan antara Pilwu dengan Pilpres sendiri. Kalau Pilpres atau Pileg dan lain sebagainya kan yang mencalonkan orang luar. Iya. Jadi seakan-akan warga di desa sendiri tuh mau menang ya los, nggak menang ya los kan gitu. Aculah. Iya. Tapi karena ini momennya Pilbu, jadi semua warga di desa itu antusias sekali. Bahkan istilahnya sampai mencari sedetail mungkin warga yang harus memilih. Sampai istilahnya orang jompo dipaksa cari datanya harus bisa masuk, karena ya ini lingkupnya desa. Jadi pemilihan ataupun permainan dalam segi politiknya sangat ketat sekali dibanding Pileg dan lain sebagainya. Karena memang ini Iya, adalah skupnya, lokal ya, iya. lingkupnya. Iya, Ya jadi- seperti tadi Pak Cahya dan- bilang kan, ada orang punya KTP tapi tidak terdaftar di DPT. Nah, itu pernah terjadi waktu tahun 2015 di Dompiong Kulon. Pada saat itu ya saya masih panitia ya. Jadi memang di DPT tidak ada, tapi dia kekeh sampai KTP. dia itu mau istilahnya membuat sebuah kericuhan, tapi akhirnya bisa diredam karena ya berdasarkan bukti tertulis, kemudian Perbup-nya juga ada. Jadi ya Jadi bisa sesuai diredam. prosedur ya, Iya, kan, sesuai prosedur. Artinya bahwasanya panitia ini menjalankan sesuai prosedur. Iya. Ini sebelum melanjut, saya lupa Kang untuk nawarin minum. Ini ada NU mineral. Wah, luar Jadi biasa. mangga Kang Yebis dan Pak Cahya diminum dulu. Ini adalah airnya orang NU mineral ya. Barangkali sahabat Insun atau yang lainnya, kaum rebahan, kaum milenial
Ini ada produk dari asli produknya NU ya. Maka dari NU ini kita bisa memperdayakan ekonomi warga NU dari kita untuk kita. Mangga Kang Yebis dan Kang Cahya ini kan berkecimpung nih di masyarakat gitu kan. Terus apa sih yang diambil dari organisasi NU atau memang ada berkaitan nih antara bermasyarakat dengan berorganisasi ini berkaitannya ada apa tidak? Kalau ada apa? Kalau memang nggak ada gimana gitu kan? Jadi yang jelas sih jelas sangat berkaitan kan. Di NU sendiri kan prinsipnya rahmatan lil alamin, menjadi rahmat ya. Kita dimanapun kita berada kan harus bermanfaat gitu kan intinya. Apalagi misalnya kita dipercaya sebagai panitia, makanya dipercaya sebagai panitia iya, kan artinya karena sistem pemilihan pilu sekarang berbeda. Ini kan contohlah misalkan sekarang tahapannya DPS ya, untuk DPS. Nah, ini kita selalu menghimbau pada masyarakat karena DPS kan sudah disebar ini dalam proses perbaikan. Nah, bagi masyarakat yang belum terdaftar, maka baik itu dia mempunyai KTP atau belum mempunyai KTP, itu kan menyampaikan pada kami atau ke pihak desa, kan ke panitia. Jadi ada education ya kepada masyarakat, ada pemberitahuan, ada woro-woro. Adapun nanti sudah di woro-woro, sudah dikasih pelajaran, terus pas hari H dia tidak berarti resiko dia sendiri ya, bukan kesalahan dari panitia. Karena panitia kan ada prosesnya, ada proses, ada jangkanya dari tanggal sekian. Kayak sekarang kan kalau DPS itu kan murni DPT tahun pemilu 2019. Hanya dikurangi yang meninggal terus yang pindah. Gitu kan, hanya itu aja. Nah, asli DPT. Nah, adapun untuk pemilih tambahannya DPTB itu nanti kita akan dilaksanakan tanggal 20. Tanggal 20 itu penetapan untuk petugasnya. Tanggal 21 sampai 24 itu baru kerja pemutakhiran data. Nah, gitu. Untuk penyelenggara Pilu di Desa Pelayangan dan Dompiong ini ada agenda atau program yang bentrok nggak dengan atau MWC yang ada di Gebang? Sumpama pas tanggal sekian di MWC ada program atau ada kegiatan, sedangkan di desa kita masing-masing itu ada kegiatan juga. Ini ada bentrok nggak? Kalau itu sih tidak menutup kemungkinan. Hampir dipastikan ada karena kan semua punya schedule, semua punya jadwal. Nah, ya cuma untuk membagi waktunya gimana? Cuma kan tergantung niatan kita bagaimana memadukan itu tadi. Kalau organisasi kan bisa memilah waktu. Ini sangat luar biasa untuk memilah waktunya itu. Di sana lagi Pak Bigpek kerja, terus ada panggilan dari organisasi juga memang di sana kewajiban, di sini juga kewajiban gitu ya. Artinya semua berjalan saja tanpa harus meninggalkan salah satu gitu ya. Karena kadang kita sebagai organisasi itu kondisional ya kan. Iya benar Pak. Di mana waktu kita harus ke A, ke B, ke B. Adapun kalau bentrok, maka solusinya gimana Kang Yebis? Kalau bentrok seumpama jamnya sama, harinya sama, tanggalnya sama, solusinya gimana? Solusinya menurut saya sih diambil tengah-tengah. Misalkan seperti kemarin itu malam Ahad kebetulan ada musran di Gebang Kulon. Kebetulan juga di sana sedang penetapan DPS. Sama di Gebang Kulon juga ya? Enggak, maksudnya jadwal malam itu tuh saya itu musran Gebang Kulon. Sementara pada waktu yang sama Dompiong sedang ada kegiatan penetapan DPS. Akhirnya ya saya ambil langkahnya itu jarak yang terdekat mana yang harus saya ikuti. Ya karena yang lebih dekat itu Dompiong Kulon, ya saya ikuti dulu Dompiong Kulon sampai selesai atau sampai pertengahan. Nah, ketika ini sudah istilahnya diperkirakan sudah memenuhi kewajiban dalam menuntaskan tugas, ya saya langsung pindah ke Gebang Kulon. Ke Musren ya. Musran. Ranting. Berarti kita ini adalah solusi dari Kang Yebis bahwasanya ketika kita berorganisasi lantas kita dibentrokkan dengan pekerjaan atau kewajiban kita di desa, maka kita ambil tengah-tengah
kita dahulukan mana yang dekat, terus kita ikuti. Setelah kewajiban rasanya sudah cukup, maka ada kewajiban yang lain. Nah, gitu. itu. Pindah ke tempat lain, Iya, gitu. betul. Untuk Pak Cahya, bisa jadi kan kita kan bisa memilah antara dinas kan. Jadi, sekali lagi organisasi adalah wadah untuk menggodok kita. Iya. Bagaimana kita agar piawai dalam menjalani kehidupan. Nah, kaitannya dengan posisi kita di masyarakat berarti kan kaitannya dengan kedinasan kita. Nah ini makanya kenapa di organisasi itu ada sekretaris, ada wakil. Nah bisa jadi dalam satu waktu kita tidak bisa melakukan kegiatan itu, kan ada yang lain bisa untuk Diwakilkan. diwakilkan. Iya, Kan kayak gitu. iya. Jadi jangan sampai ada image justru kita aktif di organisasi akhirnya melalaikan Yang tugas lain, kita. kewajiban, Iya, kewajiban dinas kita yang malah memang iya dinasnya itu malah diabaikan. malah organisasinya yang disalahkan. Oh, iya. Akhirnya organisasinya gara-gara itu akhirnya dia meninggalkan kewajiban. Ya, begitu. betul. Jangan Gara-gara sampai kayak itu, gitu. padahal Betul. orangnya yang tidak menempatkan atau tidak ini ya, Iya, bisa betul. memanage, mengatur Iya, waktunya. betul. Untuk Pak Cahya sendiri, apa sih manfaatnya organisasi? Kalau saya lihat itu banyak ini ya, seumpama ada orang NU tetapi dia tidak masuk dalam struktur. Artinya ketika kegiatan yang berbau-bau NU dia tetap menjalankan. Nah ini kan kalau yang berorganisasi itu kan harus itu kan, artinya mengajak orang. Ini manfaatnya apa? Manfaatnya organisasi itu apa? Tadi Kita kan, kasih tahu iya. barangkali ada yang belum ini. Tadi kan awal saya sampaikan bahwa salah satu manfaat organisasi itu kan terutama sih untuk edukasi diri pribadi, Iya. keluarga, bagaimana kita memanage waktu. Nah, dengan bisa memanage waktu, kita bisa karena di organisasi itu kan kita diperkenalkan dan kenal banyak orang. Iya. Dengan organisasi kita dari tingkatan mulai mungkin ranting sampai dengan PBNU kalau itu kan keterkaitan. Nah ini sangat luar biasa manfaatnya menurut saya. Jadi pertama bisa membangun jejaring, jadi Bisa menambah silaturahmi, menambah teman, menambah persaudaraan, iya betul, kekeluargaan. banyak lah itu. Terus di sisi lain juga kita juga karena di organisasi juga kan orang-orangnya kan tidak seprofesi, kecuali organisasi yang profesi. Iya. Kalau organisasi seprofesi kan Biasanya saya satu profesi. Satu profesi itu Iya. biasanya komunitas. Iya. Komunitas Iya. A, komunitas B. Iya. Kalau organisasi kan backgroundnya beda-beda ya. Iya, makanya dari perbedaan latar belakang profesi, maka muncul ide-ide, terus mungkin ide yang sangat Ide-ide yang produktif ya. tukar pikiran. Iya. Kita tidak dapat di desa itu ternyata ada teman dari desa B Iya. atau A, kita dapat pengetahuan dari beliau. Iya, betul. Nah, untuk Kang Yebi sendiri, apa sih manfaatnya organisasi itu apa? Apalagi kita semua ini Kang Yebis dan Kang Cahya ini kan berorganisasi di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Itu manfaatnya apa? Manfaatnya yang jelas utama adalah silaturahim. Silaturahim. Iya, silaturahim. Yang kedua kembali lagi terhadap peran kita di Peran. masyarakat. Iya. Pilihannya kan ada dua di masyarakat itu. Apakah mau menjadi sebagai pengikut atau mau menjadi sebagai penggerak? Iya. Kalau hanya mengambil opsi sebagai pengikut, ya akhirnya istilahnya ngekor saja terhadap Apa kata di Iya, depan? iya. Kalau di depan ke Iya. sana kita ke sana, Betul. ke depan belok kita belok. Belok, iya. Akhirnya tidak bisa ini ya kan? Tidak bisa menggerakkan. Nah, tapi kalau pilihan opsinya itu kita mengambil sebagai penggerak atau motor dalam organisasi, itu manfaat lebih dalamnya adalah kita tahu setidaknya karakter orang di naungan organisasi itu seperti apa. Iya. Nah, dengan tahunya karakter kita nambah wawasan, nambah pengetahuan, pengalaman dan lain sebagainya. Seperti itu kan. Nah untuk Pak Cahya, selama berorganisasi pernah nggak sih seumpama ada selek atau ada yang memang tidak sepemikiran? Artinya pendapat saya dengan pendapat
si A itu beda. Nah ini kan Iya. artinya karena pikiran orang itu kan punya tujuan masing-masing, Iya. punya maksud masing-masing nih. Iya. Artinya nanti kan biasanya kalau di NU itu musyawarah, Iya. lalu ada mufakat. Iya. Nah sementara sebelum terjadinya mufakat ini kan biasanya ada gesekan-gesekan Iya. atau memang yang tidak cocok dengan pemikiran kita. Ini bagaimana Iya. untuk menyikapinya menurut Pak Cahya? Jadi kalau sekali lagi karena organisasi itu kumpulan dari beberapa orang, otomatis kan Banyak iya, pendapat banyak pendapat ya, yang muncul yang dan itu wajar dalam Wajar. organisasi, ya wajar dan penyelesaiannya itu otomatis kan dengan sendirinya. Iya. Karena ya tadi di organisasi itu kan salah satunya kan diajarkan bagaimana kita berkomunikasi. Iya, Nah, supaya dewasa. iya, lah supaya gitu. dewasa. Salah satunya supaya menanggapi dewasa. permasalahan itu Iya, memang betul. harus diselesaikan secara baik-baik gitu kan ya. Betul. Itu biasanya kalau saya sendiri pernah dibilang sama guru saya, kiai saya, ketika kita berorganisasi di NU, jadikan perbedaan itu adalah dinamika, jangan dijadikan problematika gitu Iya, kan. Artinya ketika ada masalah ya udah di dalam saja, nggak usah dibawa keluar. Artinya ketika kita berbeda pendapat wajar, ya Iya. seperti itu ya. Betul, Kang Yebis? betul, Iya, betul. betul. Tapi kalau di luar forum itu ya kita biasa lagi Biasa. ngobrol bareng, nganu bareng gitu ya, Iya, Kang Yebis? betul, betul. Oke, cocok. Nah, untuk Kang Yebis sendiri, Iya. selain berorganisasi di NU, tadi kan sudah disebutkan di kampusnya juga ada, di desanya juga ada, gitu ya. Iya. Pernah nggak seumpama ada cibiran-cibiran seumpama sok sibuk atau gimana Iya. dari Iya. lingkungan setempat lah. Iya. Pastilah yang namanya kita berorganisasi atau giat dalam hal apapun, kemudian kita bermasyarakat pasti ada Ada yang saja mencibir. ya yang tidak suka. Kenapa itu ada saja orang yang mencibir? Heeh. Karena ya kita bermasyarakat, mereka punya bibir, mereka punya mulut, ya hak mereka untuk mencibir atau memuji kita. Jadi kalau saya ambil ambil sikap Iya, untuk menyikapinya gimana? menyikapi tersebut, kalau saya cuek saja sih, cuek saja. Mau dibilang jelek kayak mau dibilang baik, ya saya mah tipenya cuek aja gitu. Yang penting saya punya tujuan ingin berkhidmah di mana, ingin aktif di mana, itu kalau saya. Jadi tujuannya jelas, arahnya jelas. Kadang-kadang malah yang menjadi kekhawatiran atau yang menjadi rasa enak di hati itu bukan saya ketika ada orang yang mencibir saya itu. Iya. Istri yang bilang. Oh iya, sudah punya istri ya? Udah punya istri. Malah istri yang bilang, kenapa sih diomongin orang diem baik? Ya, Iya. terus gimana atuh yang mereka punya mulut sendiri, Iya, punya hak bicara sendiri, masa saya larang-larang? Iya. Malah yang pusing itu bukan saya, istri Istrinya saya. yang Iya, ikut pusing ya. Nah ini untuk menanggapi istri yang seperti itu gimana kan? Ya cuek aja. Cuek aja sama. Nanti juga pusingnya hilang, Pikir saya begitu Nggak kan. usah dipikirin. Nggak usah ini dipikirin. rasa mampu ya. Jadi ketika Pak Cahya dimarahin sama istri, ini seperti ini, cuekin aja istrinya. Kalau istrinya nambah marah gimana kan? Kalau saya punya prinsip begini, orang Iya. itu tidak selamanya punya rasa marah. Iya. Orang itu tidak punya selamanya rasa senang. Betul. Tidak selamanya punya cemburu dan lain sebagainya lah. Pasti itu Iya. ada fase-fasenya, Ada fase. ada waktu untuk menjalani itu. Jadi ya enjoy aja, bikin Enjoy enjoy. aja, iya. Gitu. Sebab kalau dibikin beban nanti ininya nggak beres, Nanti ini saya nambah lagi. beban, Iya. Mas. Udah dimarahin sama orang-orang, Udah sama istri bebannya sendiri. bertambah. Oke, untuk Pak Cahya, pernah ada cibiran atau omongan-omongan yang kurang mengenakan lah. Padahal kan kalau saya lihat Pak Cahya ini kan aktif di organisasi, aktif di pendidikan, aktif di masyarakat atau di desa masing-masing. Nah, ini ada nggak umpama ada cibiran? Kalau Pak Cahya sih gitu. Kalau itu sih jelas ada ya, Oh. karena Nah, kan itu untuk menyikapinya. kita bermasyarakat tetap ada yang ada. suka, yang ada yang tidak suka Iya, tadi kan, betul. itu kan sampaikan. Nah, bagaimana menyikapinya itu ya kan sekali lagi orang yang mencibir itu kan sesungguhnya dia memberikan masukan pada kita, walaupun kalimatnya memang tidak kita sukai kan. Iya. Nah, bagaimana kita menerima itu? Jadi cibiran, boleh katakan kritikan untuk kita dengan ada yang tidak senang pada kita. Tentu kan kita harus tanggapinya dengan yang positive thinking. Jadi berbaik sangat. Karena apa? Kalau kita misalnya
ada ngomong jelek ke kita, terus kita ngomong jelek lagi, kan akhirnya jelek. Akhirnya Iya sama kan, gitu iya ya. sama. Iya, sama. Kayak kita sama dengan mereka Sama kan. mereka. Ya harusnya Jadi kan nggak ada berbeda. bedanya, Iya Pak, nggak ya. ada bedanya, kan harus berbeda. Iya, antara dia dan saya itu harus berbeda. Iya, gitu ya, Pak. betul. Oke, ini berkaitan masalah kubu lagi ya? Boleh? Boleh monggo. Ini kalau umpama di Dombyong sudah ada rumor-rumor calonnya berapa orang? Untuk rumor sih sekarang yang beredar Atau tuh tapi belum dibuka pendaftarannya? belum. Belum ya. Cuma- Masih ada isu-isu aja ya. Iya, isu sih yang kuat itu. Ini boleh ada nggak dua. dibocorin? Iya, cuma kan Nggak kita apa-apa. tidak menyebutkan inisial. Oh iya. Hanya jumlah berapanya saja Iya. gitu. Perkiraan. Perkiraan ya sementara ini 2 yang rumor beredar. Oh iya. Untuk- Kalau untuk apa? Untuk lebih jelasnya kan nanti pas pendaftaran. Pas pendaftaran. Iya. Iya. Apakah Pendaftaran. 2 atau 3? Bisa Iya. saja. Kalau Iya. seumpama lebih dari 3 nggak apa-apa Nggak berarti. apa-apa. Iya. Malah yang jadi masalah itu kalau kurang dari 2. Oh, umpama Iya. calon tunggal. Calon tunggal misalkan, calon tunggal. Kemudian tidak ada lawan sampai Hari batas yang sudah ditentukan nih. Maka dibukalah tahap kedua. Tahap Oh, kedua tidak tidak ada ada lawan lagi lagi. lawan lagi. Ya berarti di desa tersebut harus mengikuti pemilihan di tahun yang akan datang. Oh, berarti itu. masalah juga kalau Masalah. seandainya tidak ada yang nyalonnya. Iya. Berarti harus ada yang nyalon minimal 2. Minimal dua. Ini peraturan baru apa? Peraturan apa? Sama Ya udah ada gitu. dari tahun kemarin juga Oh, sudah udah ada. Ya, sudah Iya, ada. iya. Hanya memang untuk tahun sekarang sudah dipertegas lah, dipertegas. Untuk di pelayangan sendiri yang kemarin sudah mengambil formulir pendaftaran kan ada 4 Oh, ada orang empat. ya, ada Luar 4 orang. biasa. Luar biasa Sudah, nih di iya. desa pelayanan ya. Ya, saya sih berdoa jangan sampai lebih dari 5. 5. Kalau lebih dari 5 kan harus ada seleksi akademik. Oh, Iya. Iya kan harus yang ada- awalnya Iya. balon jadi calon. Enggak. Bukan, nanti Seleksinya. Seleksinya lebih sulit. Lebih sulit. Seleksinya. Tahapannya nanti lebih panjang. Ada tahapan Ini untuk seleksi. merepotkan panitia juga ya? Iya. Iya. Jelas itu. Kalau satu juga merepotkan panitia? Iya, nggak? betul. Seumpama calon tunggal. Iya. Calon tunggal juga tidak diharapkan, lebih lebih dari dari 5 lima juga juga tidak diharapkan. Tidak diharapkan. Ini kiranya panitia kan sudah tahu nih prosedur seperti ini. Ini masyarakatnya itu tahu nggak ada prosedur seperti itu? Ada. Tahu, dikasih Jadi tahu. ya kasih. kan? kebanyakan memang karena untuk jumlah calon sih dari tahun kemarin juga sama, hampir sama. Sudah ada Hanya dikasih ya tahu. hanya mekanisme ini aja mungkin mekanisme persyaratan untuk persyaratan sekarang kan memang lebih detail. Oh. Ya, lebih detail dibandingkan tahun-tahun kemarin. Ada batas minimal nggak untuk pendapat atau calon KUI itu dari mulai ijazah atau usia itu ada nggak SMP. persyaratan? Minimal SMP. Minimal ijazah SMP. Minimal SMP atau paket B. umur 25 tahun. 25 ke atas. Iya, Iya, minimal iya. 25 tahun. Berarti kalau seandainya dia di bawah umurnya itu kurang dari 25 tahun tidak bisa berarti? ya? Iya, Tidak bisa. Tidak bisa. Ini peraturan tahun Perbu, sekarang, Pak? iya, Iya, Perbu itu dari 2021. tahun kemarin juga sama. Kalau itu sih memang sudah ada undang-undangnya sih, jadi Perbu juga ada, jadi sudah tinggal mengikuti. Hanya sekarang itu bedanya itu, jadi polanya pakainya TPS, data sentral, terus pemilih juga benar-benar detail, Iya. terus untuk balon juga persyaratannya juga sudah terjabarkan lah, terjabarkan. Ini untuk sahabat Insun, bahwasanya kedua orang ini adalah sama sekretaris di MWCNU Gebang dan kedua orang ini juga sama di desanya masing-masing sebagai Aktivis. panitia pemilihan kuwu atau pilwu ya yang Iya. bulan ini itu akan dibuka pendaftarannya. Iya, Iya. betul. Tanggal Pada 17 tanggal sampai 17 sampai 17 sampai tanggal 24. 4 September. Kira-kira tantangannya apa sih kan? Jadi panitia KUI itu tantangannya apa? Pernah nggak umpama jadi panitia terus tantangannya itu berat atau gimana gitu kan? Tantangan terberat pilwu itu apa? Jadi kayak tadi sampaikan oleh Kang Yebi juga ya. Kalau pemilihan yang lain kayak legislatif, Iya. eksekutif, itu kan kayak presiden, itu kan bukan satu desa. Desa. Oh, yang Calonnya masuk itu akal. kan bukan satu desa. Bukan satu desa. Jadi gesekan di grassroots-nya itu kan tidak terasa. Nah, kalau sekarang kan Politik di dalam desa sendiri, internalnya kan orang-orang desa. sendiri, Ya, gitu. itu kan. Makanya dimulai dari pendataan itu benar. Ini tantangan berarti juga ya, tantangan untuk diri sendiri. Iya. Kalau seandainya kita
menambahkan ini berarti orang-orang juga tahu, kalau Tahu, mengurangi iya. juga Tahu. orang-orang tahu. Tahu. Artinya memang harus real sesuai yang Iya. ada di lapangan. Iya. Betul ya? Betul. Kadang ada nggak umpama hambatan, ada namanya ada, cuma orangnya tidak ada. Pernah nggak? Ada seperti itu. Maksudnya tidak adanya merantau apa meninggal. Tidak adanya, ya nggak ada yang kenal. Seumpama Ah, di desa Dombyong Kulon ada yang namanya Darmud. Iya. Tanya di dusun ini nggak ada dusun ini, sedangkan Iya. alamatnya di RT ini seumpama. Tanya Iya. Pak RT-nya ini bukan orang sini, ini pernah nggak? kalau Jadi Pak Said ini dulu. ya, Gimana Pak? untuk pendataan DPS itu kan memang berbasis RT RW. Oh, Jadi berbasis memang RT. iya, 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 rekrut itu iya, dari jadi bawah. iya dari memang RT. warganya kan otomatis harus tahu. Tahu, RT iya, sendiri. benar. Nah, dengan jenjang dari RT RW terus nanti diplenokan, Iya. nanti muncullah DPS perbaikan. Iya, Nah, DPS iya. perbaikan itu kan disahkannya nanti tanggal 16 Ada September. hari Iya, ini. iya. Jadi kita mendata dulu nih dari Iya. RT terus ke RW, setelah Iya. RW dikumpulkan jadi Iya. satu, terus nanti ada perbaikan. Iya, perbaikan itu. Iya. Adapun untuk Tantangannya apa tadi, Pak? pemutahiran. Tantangannya? Nah, untuk pemutahiran itu kan mulai tanggal 21 sampai tanggal 25. Oh, Tanggal 20 penetapan petugas pemutahiran. Iya. Nah, tantangannya macam-macam ya. Salah satunya mungkin anggaran. iya. Ini untuk Anggaran. informasi warga Pelayangan, warga Dombyong Kulon agar segera mendatakan diri Anda kepada RT setempat dan RW setempat ya. PPS Jangan saja, sampai langsung iya dulu. pas hari H tidak terdata, akhirnya pas hari H tidak mendapatkan hak Komplain. suaranya. Iya. Ini informasi ya berarti ya. Iya. Iya, ya kan pokoknya warga masyarakat yang mempunyai Hak suara. iya, hak untuk memilih segera daftar ke PPS. Itu kan Oh. izinnya itu. Cek namanya ada apa tidak, itu Iya. sudah terdaftar atau belum Iya, sebagai warga desa tersebut, gitu Iya, ya. betul. Hubungi panitia. Kalau memang belum ada, boleh mengajukan. Ya. Iya. Kalau sudah ada, berarti Anda sudah mempunyai hak pilih untuk memilih kubu ya. Gitu. Betul. Teman sahabat Insun, masih di podcast Sahabat Insun Pemuda Keren. Harapan masing-masing narasumber untuk pilu dan pemilu ke depan itu apa? Sedangkan ini kedua orang ini adalah sekretaris MWCNU dan sama panitia pemilihan kubu. Harapannya itu apa? Yang akan dihadapi? Pak Cahya dulu apa Kang Yedis? Saya dulu lah. Ya, maka Yedis. Silakan. Harapan pemilihan kubu ke depan itu seperti apa? Iya, harapannya satu dari segi masyarakat, satu cerdas memilih siapa yang dicalonkan atau siapa yang akan berhak memimpin desa tersebut. Iya. Jadi tidak asal-asalan memilih si A, B dan lain sebagainya. Yang penting dia mau kerja nggak di desa gitu. Iya. Apakah mau membangkitkan atau melestarikan atau memajukan desa enggak? Kalau sekiranya membangkrutkan ya jangan dipilih lah. Oh, Atau jangan iya. ditunjuk sebagai Jadi, calon atau ketua desa. Bagi warga Bagi Dombyong warga. Kulon harus cerdas untuk Cerdas. memilih siapa calonnya gitu Iya. kan. Jadi dia mempunyai hak masing-masing gitu ya. Mau pilih A, pilih B, biar pribadi dia yang tahu gitu. Iya, betul. Tapi kan kebanyakan masyarakat, kalau masyarakat awam gimana? Contoh, ada nenek-nenek atau petani yang memang SDM-nya itu kurang sehingga tidak Iya. bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk. Contoh ini gimana? Nah, kan sasarannya itu Disampaikan. sasarannya yang diharapkan itu kan adalah masyarakat yang produktif, usia-usia produktif. Kalau yang usia non produktif kan itu mereka sifatnya mengekor, nginduk Oh, saja iya, sama iya. orang-orang yang usia Orang yang produktif. usia yang maksudnya SDM-nya rendah atau tidak mengerti itu biasanya Iya. ngikut sama Ngikut yang sama- ngerti. iya, sama yang Iya, ngerti. yang ngerti kata yang ngertinya. Oh Nah. iya gitu. Dan kedua juga untuk masalah pemilihan kubu juga saya harapan itu selain dari masyarakat juga dari pemangku kebijakan di desanya itu sendiri. Oh. Jadi masih ada beberapa aparat desa, apakah itu RT dan juga kepala dusun yang tidak mengerti warganya itu siapa. Oh iya. Mungkin ini pikir saya karena tidak dia ngerti warganya siapa, jadi tidak tahu si A itu siapa padahal datanya ada di DPT. Iya. Nah mungkin seperti itu. Jadi diharapkan entah itu dari masyarakatnya, pejabatnya lebih teliti lagi, lebih paham lagi mengenai warga dan juga data di desa tersebut. Iya. Cukup tua. Iya. Untuk Pak Nur Cahya, harapan pemilu ke depan yang akan dilaksanakan itu apa?
selaku Jadi panitia? otomatis karena saya sebagai panitia ya, Iya. saya berharap ada warga masyarakat yang mempunyai hak pilih itu harus benar-benar harus menggunakan hak pilihnya. Oh, karena itu jangan ada sampai golput ya. Iya, Harapan jangan sampai tidak panitia memilih. jangan sampai Iya, golput. jangan sampai. Maka Pokoknya yang warga punya- pelayangan harus milih semua, jangan golput. Iya, karena mempunyai hak pilih. Terus yang kedua, ini saya pribadi bukan Iya. sebagai PPS, karena ya alhamdulillah di pelayangan itu kan kemarin baru mengadakan PKPR NU, ya. PKPR NU, iya. iya. Terus organisasi ranting juga sudah Berjalan, iya. sudah berjalan. Harapan saya juga ini saya pribadi. Harapannya untuk ya, pemilihan jadi, PU apa ya. NU? Jadi ke depan siapapun nanti yang terpilih Jadi pemimpin. agar ya Oh, siapapun pemimpin yang desa. akan terpilih jadi pemimpin di desanya ya otomatis memperhatikan Warganya. ranting Oh, ya rantingnya iya. NU. Jadi harapannya Iya, siapapun yang gitu. terpilih di desa pelayangan bisa lebih memperdulikan atau memperhatikan ranting yang ada di NU. Iya. Ranting Desa, yang kan? ada di pelayangan Iya, yang betul. kemarin sudah dibentuk Betul. oleh tim dari MWC dan juga teman-teman yang lain. Harapannya sih kubu baru, semangatnya baru, Iya. dan juga rantingnya juga baru. Dan kepeduliannya juga baru. Kepeduliannya juga Iya, baru. iya, karena memang di pelayangan benar-benar kalau grafiknya itu benar-benar lagi naik loh. Lagi Semangat bagus iya, lah, iya. lagi Nah, positif, lagi kalau disambut oleh pemerintah desa yang Baru. terutama yang baru terus semangatnya sama jadi ngeling. Sinergi. Iya, Oh, sinergi. iya, Kalau luar saling biasa, mendukung. iya. Oh, iya. Iya. Harapannya Iya, itu ya. iya. Ada lagi. Tadi harapan pribadi, ini harapannya Iya. selaku panitia Pilbu. Harapannya apa? Ya otomatis harapan saya sebagai panitia Pilu ya pemilihanku di pelayangan berjalan sukses, aman, damai, lancar, tanpa ekses. Iya. Itu kan gitu. Itu harapan, sih. ya harapan utama panitia itu kan seperti itu. Tidak ada kendala, tidak ada. Iya. Tapi sedikit atau banyaknya itu pasti kendala ada yang muncul. Ada kalau itu sih Terus dinamika bulan. pasti ada. Sahabat Ingsun, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dari beliau-beliau ini adalah penggerak NU MWC di Gebang ini bisa menjadikan motivasi buat kita yang jiwanya memang muda. Sahabat Ingsun, pemuda keren. Artinya, pemuda juga harus berperan aktif dalam berorganisasi, bermasyarakat, jangan hanya diam. Menurut Kang Yebis tadi, kita mau mengatur waktu atau kita yang diatur waktu, seperti itu. Jadi sahabat Insun, pemuda keren, ini alhamdulillah pada malam hari ini kita mendapatkan pelajaran banyak dari beliau-beliau ini, Pak Nur Cahya dari Pelayangan, Kang Yebis, Fuadi Hasani dari Dompiong Kulon. Mereka adalah orang-orang yang memang bergelut dalam organisasi dan juga kemasyarakatan yang ada di desanya masing-masing. Alhamdulillah saya merasa senang sekali pada malam hari ini bisa bersilaturahmi dengan Pak Cahya dan Pak Yebis sehingga kita bisa menggali pengalaman-pengalaman beliau, saran-saran beliau. Mungkin teman-teman yang ada di rumah yang sedang menonton podcast ini juga bisa memetik atau mengambil pelajaran yang tadi kita bicarakan. Untuk itu kami pamit selaku pembawa acara, saya pamit mohon undur diri. Terima kasih Kang Yebis sudah hadir di podcast Sahabat Insun dan juga Pak Cahya alhamdulillah sudah meluangkan waktunya nih untuk kita teman-teman podcast Sahabat Insun. Alhamdulillah kita waktunya memang sudah malam, barangkali ada kewajiban-kewajiban yang lain. Alhamdulillah kita berjalan santai aja ya Kang ya. Ya. Apabila tadi saya ada kesalahan atau memang bercanda yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan juga kru yang ada di sini juga sama, saya panggilkan mohon maaf. Sehingga kita selesai dari meja ini, kita bubar dari meja ini kosong-kosong kan. Tidak ada kesinggungan, tidak ada apa karena memang ya bercanda atau ngumpul ya begini. Terima kasih. Barangkali ada salam terakhir Pak Cahya.
Tidak usah lah. Nggak usah. Kasihan. Cukup. Kami bisa. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi